jangan orang malah nanti restitusi itu jadi ajang pemerasan terhadap pelaku tindak pidana begitu, karena kalau menjadi tidak masuk akal itu justru sulitlah untuk dikabulkan ya oleh hakim. Oke, saya sedikit beralih ke restitusi ya. Apakah ahli familiar dengan restitusi? Bisa ahli jelaskan? Oke, jadi dalam konteks pidana itu ada hal-hal yang bisa memulihkan keadaan, membantu lah ya namanya dari korban tersebut. Sekarang kan dalam rangka perlindungan terhadap korban dan memperbaiki korban supaya dapat menjadi pulih lagi ke keadaan semula. Nah, ada dua, pertamanya restitusi, yang kedua yang namanya kompensasi, yaitu itu diatur dalam suatu ketentuan. Kalau sekarang itu dalam diatur juga di Undang-Undang LPSK 31 2014, juga diatur dalam PP 35 2020, juga dalam ketentuan Perma nomor 1 tahun 2022. Nah, khusus untuk restitusi itu dikatakan bahwa adalah ganti kerugian yang diberikan kepada korban atau keluarganya oleh pelaku atau pihak ketiga. Nah, itu definisinya. Jadi itu pemberian yang harus diputuskan dalam putusan yang sama dengan yang mengadili pidana. Baik. Ini kan restitusi berarti kaitannya dengan hukum pidana ya. Apakah azas yang dipakai juga sama ahli terhadap restitusi ini? Artinya kalau dalam hukum pidana kan kita melihat bahwa pertanggungjawaban pidana tidak bisa dialihkan. Yang pertama, tidak bisa dialihkan sehingga si pelakulah yang bertanggung jawab terhadap perbuatan yang dilakukan. Tidak bisa katakanlah dialihkan kepada temannya atau orang tuanya yang sama sekali tidak terlibat. Bagaimana konsep restitusi ini? Apakah dia menyerap juga karena ini ada di dalam lingkup pidana sehingga tidak bisa dialihkan? Ya, dalam konteks restitusi yang dimasukkan itu kan menyangkut tentang ganti rugi ya. Ganti rugi yang dialami oleh korban. Tentu pembuktiannya tentu pembuktian formil, karena harus ada dokumen-dokumen pendukung terkait dengan kerugian tersebut ya. Tetapi memang dalam konteks restitusi dia bisa juga masuk dalam potential loss gitu loh. Artinya kemungkinan dia sakit, kemungkinan dia ini dinarasikan, tetapi harus yang masuk akal kan begitu kan. Jadi jangan orang malah nanti restitusi itu jadi ajang pemerasan terhadap pelaku tindak pidana begitu, karena kalau menjadi tidak masuk akal itu justru sulitlah untuk dikabulkan ya oleh hakim. Lalu yang kedua terkait dengan pertanggungjawaban pidana, tentu kita sama-sama tahu lah ya, pertanggungjawaban kita nggak bisa diturunkan ya, nggak bisa diwariskan. Siapa yang berbuat dialah yang bertanggung jawab begitu kan. Nah, dalam restitusi ini juga seperti itu ya, kecuali ada pihak ketiga yang secara sukarela gitu ya mau mengemban itu begitu. Tapi pada prinsipnya pelakulah yang bertanggung jawab untuk memberikan ganti kerugian terhadap restitusi tadi. Kita juga mengenal ya, ada batasan-batasan tertentu ahli ya terkait dengan pembebanan kepada pihak ketiga itu terhadap anak ya. Anak itu bisa ya apabila anak sebagai pelaku tindak pidana bisa dialihkan ke pihak ketiga yaitu orang tua. Bagaimana pandangan ahli itu? Ya, karena memang anak itu kan masuk dalam perwalian, jadi belum dewasa, tidak bisa bertindak sendiri. Nah, dia harus ada orang yang bisa menggantikan posisi dia seperti itu gitu. Jadi wajar saja, apalagi kalau anak pastinya kan dia belum lepas dari tanggung jawab orang tuanya, menjadi tanggung jawab orang tuanya. Jadi bisa orang tua yang bisa bertanggung jawab. Baik. Ya, kami juga melihat restitusi ini kan sebagai hukum yang relatif baru ya. Apakah restitusi ini bisa diganti dengan pidana kurungan? Misalnya dengan satu kondisi seseorang sudah diputus maksimal ya, misalnya diancam dengan pidana maksimal 7 tahun, kemudian dia tidak sanggup untuk membayar restitusi sehingga ditambahlah kurungan itu. Apakah ada aturan hukum yang mendukung itu atau yang mengatur itu? Ya, tentu dalam semua tindak pidana kalau ada
terkait dengan apa namanya uang pengganti, apakah namanya terkait dengan denda yang tidak dibayar atau uang pengganti atau restitusi, itu bisa disubsidiarkan menjadi kurungan. Nah kalau kita lihat di tadi saya katakan di Perma ya 1 2022 di pasal 30 ayat 13 diatur itu, yaitu bahwasanya kalau dia tidak bisa bayar restitusi maka dia bisa diganti dengan kurungan. Apakah ada ukuran-ukuran pidana-pidana tertentu yang diberlakukan seperti itu? Jadi ada, contohnya ya kita lihat di KUHP sendiri kan KUHP kan sudah mengatur ya. Kalau saya lihat di KUHP ini di contohnya pasal 30 ya ayat 6 di KUHP. Di pasal 30 ayat 6 itu ada pidana kurungan itu ada pidana pengganti terhadap denda dan nah itu dikatakan di situ paling tinggi pidana kurungan itu adalah 8 bulan. Ya, kalau kita lihat di pasal 30 ayat 6 dan juga di undang-undang yang sudah mengatur, contohnya undang-undang perdagangan orang ya TPPO itu sudah diatur restitusi itu ada diatur di situ paling lama berapa tahun ada dan juga nanti bisa lihat ya TPPO di pasal 28 sampai 31 itu paling lama restitusi itu kalau dia nggak bisa bayar 1 tahun paling tinggi 1 tahun. Lalu saya juga ada beberapa penelitian bukan penelitian saya lihat ya survei beberapa informasi terkait dengan putusan. Contohnya ya putusan nomor 246 tahun 2015 di PN Bekasi. Ya ini restitusinya 3 juta, kurungannya 1 bulan. Lalu putusan nomor 55 tahun 2014 Jakarta Timur, restitusinya 120 juta, subsidiar 3 bulan. Putusan nomor 244 2013 Jakarta Barat, restitusi 1,1 miliar, subsidiarnya 5 bulan. Jadi ada tergantung hakim ya untuk menilai berapa besar restitusinya. Tapi kalau mengacu kepada pidana kurungan pasal 30 itu kan paling lama 8 bulan. Kalau TPPO paling lama 1 tahun. Baik. Gitu. Jadi ada yang mengatur secara khusus ya terkait dengan itu. Ada. Berarti kalau yang 1 tahun itu apakah bisa diartikan hanya untuk pencucian tindak pidana perdagangan orang. Perdagangan orang. Iya. Berarti kalau perdagangan orang itu diberlakukan seperti itu. Iya, korbannya. Artinya harus ada aturan dulu ya yang mengatur baru dia bisa diberlakukan seperti itu ya. Karena kan di setiap tindak pidana itu kan ada aturan-aturan yang terkait dengan restitusi. Baik. Ya, kalau mengacu kepada restitusi undang-undang yang terbaru dia kan ada. Dan bagaimana konsekuensinya kalau dia nggak bayar kan repot. Kalau dia nggak bayar kurungannya berapa lama? Kan harus ada batasan. Nah, ini kan kita tindak pidana umum, bukan tindak pidana khusus. Jadi tindak pidana khusus ini, tindak pidana umum ini kan nggak mengatur nih tentang bagaimana. Nah, kita mengacunya kepada kemana? Ya mengacu tentang permanya. Tapi permanya sayangnya juga tidak membuat begitu loh. Sayangnya permanya sendiri kan di pasal 30 perma itu ayat ke-13 dia nggak membatasi berapa lama gitu loh. Nah, kalau berapa lama nggak membatasi, maka biasanya hakim berpikir secara penafsiran sistematis. Berpikir sistematis, dia lihat ketentuan apa. Oh, ada nih tindak pidana perdagangan orang yang menyatakan restitusi maksimum 1 tahun. Dia harusnya nggak boleh lebih dari 1 tahun begitu ya. Harusnya begitu karena kan penafsiran sistematis kalau nggak diatur begitu. Baik. Kaitannya juga dengan perhitungan restitusi ya memang itu dihitung oleh LPSK ya salah satunya ya. Tadi ahli juga menjelaskan juga harus rasional ya. Tak ada gading yang tak retak. Apabila ternyata atau pertanyaan saya sederhana aja, apabila hakim boleh nggak berpendapat lain tentang restitusi? Apakah dia harus secara hukum acara ya? Apakah dia LPSK bilang 100 misalnya dia harus putus 100 atau bagaimana pandangan ahli terhadap restitusi yang dihitung oleh LPSK? Kaitannya dengan keterangan ahli bahwa restitusi juga harus rasional. Terus terang saya bilang hakim sangat berat ini ya untuk menghitung karena hakim ini kan
ya menilai ini kan delik pidana ya. Delik pidana bersama-samaan dengan perdata gitu loh. Jadi ada formalnya gitu. Itu agak berat gitu hakim untuk bisa. Nanti kalau hakim memutuskan tinggi, dasar hukumnya apa? Buktinya mana? Ya nanti di Mahkamah Agung jadi permasalahan juga jadinya kan begitu kan. Nah, jadi kalau biasanya maka yang tadi saya katakan mungkin nanti dilihatlah beberapa tadi saya sudah sebutin sih, ada putusan 246 ya 2015, ada putusan 120, bagaimana mereka menetapkan itu begitu ya, bagaimana mereka menetapkan, ada yang ya jadi agak berat saya kira kalau hakim untuk bisa memutuskan angka yang terlalu fantastis. Biasanya sih jarang dikabulkan menurut saya ya. Karena kan seakan-akan ini ya mohon maaf ya, nyawa manusia sih ya, bahkan ada yang meninggal juga ini yang saya sebutkan tadi itu ya, mohon maaf ya, nyawa manusia nggak bisa dihitung begitu ya, berapapun nilainya nggak ada harganya begitu, nyawa manusia ya nggak ada harganya gitu. Tapi apa yang dimintakan itu kalau terlalu berlebihan itu juga hal yang kurang pantas menurut saya begitu. Jadi benar-benar sulit lah. Baik.